Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam hidup di zaman yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia, dan di lingkungan yang sangat mulia. Dia hidup di Baitul Maqdis, tempat yang sangat mulia, dan di sekitarnya para ruhban, ahli-ahli ibadah, orang-orang soleh yang mengabdikan hidup mereka untuk kemaslahatan Baitul Maqdis dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia sejaman dengan keluarga yang sangat mulia yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim yang disebut dengan Ali Imran, keluarga Imran, dan putranya adalah manusia yang sangat mulia, Yahya ibn Zakaria alaihi salatu wassalam. Kisahnya tersebar dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, di dalam surah Al-An'am, di dalam surah Maryam, di dalam surah Al-Anbiya, dan surah-surah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Nabiullah Zakaria adalah nabi yang sangat mulia, karena banyak diceritakan dalam Al-Quran. Sebelum kelahiran Al-Masih, Isa bin Maryam, Zakaria adalah salah satu kibar Rabbaniyun, salah satu seniornya, orang-orang soleh yang tinggal di Baitul Maqdis. Dia bersama orang-orang yang mengkhidmatkan kehidupan mereka di Haikal, di Baitul Maqdis. Dan Imran adalah ayahanda Maryam, adalah imam bagi mereka, bahkan orang besar mereka, sebagaimana juga istrinya Hana, juga wanita yang soleha. Dan masih ada hubungan saudara dengan Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam, dan juga nenek dari Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabiullah Zakaria dengan lama tidak punya anak, mandul, hingga ia terus berdoa kepada Allah tidak bosan-bosannya. Dalam riwayat dikatakan selama 70 tahun Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak. Ketika umur 100 tahun Nabi Zakaria Allah kabulkan doanya. Istrinya Nabi Zakaria saat itu umurnya 90 tahun. Maka lahirlah putra Nabi Zakaria, yaitu Yahya ibn Zakaria. Saat Nabi SAW suatu ketika datang kepada Nabi Zakaria dalam peristiwa Mi'raj. Jadi Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj itu berjumpa dengan banyak para nabi. Mulai daripada Nabi Adam alaihissalam, kemudian berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, berjumpa dengan Nabi Idris, berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam, berjumpa dengan Yahya alaihissalam, berjumpa dengan Musa alaihissalam, berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam, dan para nabi yang lainnya. Termasuk juga Nabi SAW berjumpa dengan Nabiullah Zakaria alaihissalam. Lah, ketika Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Zakaria dalam peristiwa Isra dan Miraj, sebagaimana yang dikeluarkan Al-Imam Ishaq ibn Bishr dalam kitab Al-Mubtada dari Amr ibn Maimun, dari bapaknya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Aba Yahya, akhbirni an qadlika kaifakan." Wahai bapak daripada Yahya, maksudnya Zakaria, habarkan kepadaku bagaimana cara kematianmu. Bagaimana Bani Israel bisa membunuhmu? Maka Nabiullah Zakaria mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ukhbiruka, saya akan habarkan kepadamu." Kata Zakaria, "Wahai Muhammad, saya punya anak namanya Yahya. Dia adalah orang yang terbaik di zamannya, orang yang paling mulia, orang yang paling tampan di zamannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sayyidan wa hasura. Dia adalah seorang sayyid, seorang pemimpin, dan orang yang menjaga kehormatannya, dan dia tidak berhajat kepada perempuan." Fawahat kul imra'atu maliki Bani Israel. Tiba-tiba seorang wanita, putri raja dari Bani Israel, suka dengan putraku Yahya ini. Wakadat baghiyah, dan wanita itu adalah wanita pelacur. Kemudian dia pun mendatangi Yahya, merayunya, menggodanya. Fa'aba alaiha, tapi Yahya enggan untuk mendekati wanita itu. Akhirnya, karena ditolak oleh Yahya, kemudian wanita itu pun berniat untuk membunuh putraku Yahya ini. Dari situ kemudian dia menghasut bapaknya yang seorang raja. Kemudian raja pun mengutus pasukannya untuk menangkap dan membunuh putraku. Maka berangkatlah pasukan itu, kemudian dia menangkap dan membunuh putraku Yahya. Setelah membunuh putraku Yahya, kemudian mereka pun mentargetkan diriku untuk dibunuh. Karena tahu akan dibunuh, maka aku pun lari ke dalam hutan dan aku melihat sebuah pohon. Maka aku kemudian datang ke pohon itu, dan pohon itu memanggil-manggil diriku dan mengatakan, ya Zakaria, ilayya, ilayya. Kemarilah, kemarilah, masuklah ke dalam pohon. Akhirnya kemudian Nabiullah Zakaria masuk ke dalam pohon itu yang terbelah, kemudian tertutup kembali. Allah takdirkan iblis ketika itu melihatnya. Iblis melihat Nabi Zakaria bersembunyi di dalam pohon itu. Maka kemudian ketika datang pasukan yang mencari Nabi Zakaria, maka iblis tidak tinggal diam. Dia menjelma menjadi manusia dan mengisyaratkan kepada orang yang sedang memburu Zakaria dan mengatakan bahwa Zakaria berada di pohon itu. Pasukan raja ini tidak langsung percaya begitu saja.
Akhirnya kemudian mereka meminta bukti, maka iblis membuktikan dengan ridhanya. Kain yang ada di belahan pohon itu yang muncul keluar. Akhirnya kemudian mereka pun membawa gergaji besar, kemudian menggergaji pohon itu, dan Zakaria yang ada di dalam pohon itu pun meninggal, terbelah menjadi dua. Meninggallah Nabi Zakaria. Maka Nabi SAW bertanya lagi, apakah engkau merasakan sakit ketika gergaji membelah badanmu, wahai Zakaria? Maka Zakaria mengatakan, la, tidak, yang merasakan sakit itu adalah pohon. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut ruhku sebelum gergaji itu sampai di badanku. Dari sini menunjukkan bahwa sebab kematian Zakaria yang mengisyaratkan siapa? Iblis. Iblis laknatullah. Tapi teman-teman, riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ibnu Katsir mengomentari riwayat ini bahwa hadis ini lafadznya aneh. Sangat heran. Kemudian kalau sampai dimarfukan kepada Rasul, maka ini mungkar. Karena ini menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Karena dalam hadis-hadis Isra dan Mi'raj tidak disebutkan Zakaria, tapi hanya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih itu Nabi SAW lewat kepada Yahya dan juga Isa, dan keduanya adalah Ibn al-Qola. Artinya bahwa hadis ini masih diperbincangkan tentang kesahihannya. Apalagi hadis ini dikatakan mungkar dan menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Tersebar beberapa kisah Israiliyat tentang kematian Nabi Zakaria. Bagaimana Zakaria bisa dibunuh? Ada 3 riwayat yang masyhur yang disebutkan dalam kisah Israiliyat. Saya akan ringkaskan ketiganya. Yang pertama, ketika Zakaria mendengar terbunuhnya putranya Yahya alaihissalatu wassalam, yang kemudian kepalanya dipenggal, dan kepala Yahya ini diletakkan di sebuah bejana yang terbuat dari emas, kemudian dibawa kepada seorang raja yang zolim, suruhan seorang wanita pelacur. Maka ketika mendengar hal itu, marahlah kaumnya Nabi Zakaria. Bagaimanapun Yahya seorang nabi, putranya Nabi Zakaria, bagaimana mungkin bisa dipenggal lehernya? Kemudian kepalanya dibawa untuk menjadi mahar seorang raja. Lah ketika kaumnya Zakaria ini hendak membunuh sang raja zolim itu, namun raja ini mendahului kaumnya Zakaria dan justru menyuruh pasukan untuk membunuh Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam lari ke dalam hutan. Kemudian sampailah ke sebuah pohon. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, ketika Nabiullah Zakaria alaihissalatu wassalam mendengar bahwa Yahya ibn Zakaria ini terbunuh secara zolim di tangan Bani Israel, kemudian Nabi Zakaria pun menjadi target orang kedua yang dicari-cari oleh Raja Bani Israel ini. Mendengar itu maka akhirnya Nabi Zakaria pun lari ke dalam hutan. Kemudian berjumpa dengan sebuah pohon besar. Ini riwayat yang kedua. Dan riwayat yang ketiga teman-teman, bahwa tidak ada kaitan antara Zakaria dengan terbunuhnya Yahya. Akan tetapi riwayat ini ketika Maryam bintu Imran hamil dan melahirkan Isa ibn Maryam, dan ketika itu orang yang memasuki mihrab Maryam itu adalah Zakaria, mulailah orang-orang kemudian menuduh akan 2 manusia yang sangat mulia. Jangan-jangan kedua orang ini yang telah melakukan perzinahan dengan Maryam. Jadi orang-orang Yahudi menuduh 2 orang ini telah melakukan perzinahan dengan Maryam. Yang pertama menuduh Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar adalah seorang ahli ibadah yang berada di dalam masjid Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua mereka menuduh Zakaria yang telah berzina sehingga melahirkan Isa ibnu Maryam. Lah sebab itulah akhirnya kemudian Zakaria pun menjadi target pembunuhan orang-orang Yahudi. Dan ini sebelum terjadi penyerangan Bukhtun Nasr menghancurkan orang-orang Yahudi yang ada di Palestina. Akhirnya kemudian Zakaria pun ketika mendengar dia menjadi target sang raja, maka dia pun kabur. Dia pun lari masuk ke dalam hutan. Kemudian sampailah di sebuah pohon. Ini riwayat yang ketiga. Maka walaupun di sini kisahnya satu dengan yang lainnya berbeda, tapi ada kemiripan. Nabi Zakaria lari ke dalam hutan, kemudian sampai di sebuah pohon.